Jadi murah itu gampang, tapi jadi worth to buy dengan harga yang nggak mahal itu sulit. Karena tablet Android yang harganya sejutaan itu identik dengan spek yang tanggung, layar yang seadanya, dan kualitas desain yang bisa dibilang ya kurang menarik. Tapi ini berbeda. Ini adalah Motopad 60 Lite dari Motorola Indonesia dan ini ngebuktiin kalau harga terjangkau bukan berarti kualitasnya rendah. Dan tablet ini bisa bikin kamu mikir, emangnya bener ya harganya ini cuma sejutaan? Dan saya akan bahas lebih lanjut tentang tablet ini, jadi selamat datang di Curhat Gadget. Dan untuk tablet ini, mari kita bahas dari yang paling beda dulu, yaitu adalah layarnya. Tablet ini ideal buat nonton YouTube, Netflix, Disney+, atau yang lainnya selama berjam-jam, tapi nggak bikin mata pegel, alias nyaman. Dan layarnya juga ideal untuk belajar online, baca e-book, atau kerja ringan di kafe. Warna dan detailnya juga bikin konten yang kita lihat lebih hidup tanpa oversaturated. Kenapa bisa begitu? Karena layar 10,1 inci dengan resolusi 1200 x 1920 pixel dan bertipe IPS ini sudah memiliki sertifikasi TUV Rainland Low Blue Light. Jadi, aman untuk mata meski ditatap lama. Jadi untuk para orang tua yang khawatir sama anak-anaknya yang kelamaan menatap tablet, tenang aja karena ini akan aman berkat adanya fitur ini. Dan lagi, ini rasionya 16:10. Ini akan lebih nyaman lagi untuk menonton konten. Jadi meskipun ini harganya sejutaan, ini layarnya bukan murahan. Jadi ya bisa dibilang untuk di kategori harga segini, ini adalah salah satu tablet dengan layar terbaik untuk nonton konten. Dan di sektor audio, tablet ini juga cukup serius. Nonton film berasa penuh. Bukan sekedar cempreng, tapi ada bassnya juga. Karena di tablet ini bukan hanya sekedar dual stereo speaker, tapi juga udah di-tuning oleh Dolby Atmos. Artinya, sistem audionya bukan cuma dua lubang suara, tapi beneran punya tuning 3D sound. Dan suara tetap seimbang di mode portrait maupun landscape. Dan di harga segini, sebagian besar tablet cuma kasih mono speaker. Motopad 60 Lite malah kasih Dolby Atmos. Gapnya gede banget. Nice. Dan untuk dipakai nonton streaming pun ini bisa tembus 9,5 jam non-stop sehingga ideal buat anak-anak belajar online ataupun nonton film panjang. Nggak perlu repot colok charger setiap saat. Ini semua berkat kapasitas baterai 5100 mAh dengan manajemen daya efisien dari chipset dan juga optimasi OS Android 15. Tablet ini mendukung charging via USB Type-C dan optimalisasi daya yang bikin performa stabil. Serta ada perlindungan baterai untuk pemakaian jangka panjang juga, jadi nggak overcharge. Aman. Kemudian dari paket pembeliannya, mungkin dari kalian udah ada yang ngeliat video unboxingnya ya di tempat lain, di mana ini dapatnya lengkap banget karena selain dapat kepala charger 20 watt dan kabel charger, kalian juga akan dapat ejector untuk micro SD dan juga Moto Original Clear Case dengan built-in stand. Desainnya signature Motorola banget karena mirip layout kamera di tablet ini. Materialnya ringan tapi solid dan posisi stand pun bisa disesuaikan untuk portrait maupun landscape. Di kelas harga segini, dapat casing bawaan jelas bonus besar, apalagi bukan case yang biasa. Karena case-nya fungsional bisa bikin kamu langsung bisa pakai tabletnya setelah beli. Gak perlu repot-repot cari case di e-commerce lagi. Lalu dari sisi performa kayak gimana? Menurut saya ini bisa dibilang lancar untuk multitasking ringan, kemudian juga untuk streaming, browsing, kemudian meeting online, itu nggak ada masalah, nggak ada nge-lag. OS-nya menggunakan OS Android 15 yang upgradable ke Android 16 nantinya, jadi bisa dibilang tablet ini bisa aman dan relevan hingga 2 tahun ke depan. Dan aplikasi juga akan tetap kompatibel dan lebih aman secara security patch. Dan yang saya suka dari OS Android 15-nya ini ringan dan nggak banyak bloatware berlebihan, dan interface-nya pun clean jadi tetap terasa elegan. Dan di tablet ini juga tersematkan kamera belakang 8 megapiksel dengan autofocus dan kamera depan 5 megapiksel. Dan ini bikin tablet ini bisa video call dengan wajah tetap jelas, dan juga bisa scan dokumen pakai kamera belakangnya dengan aplikasi tertentu dari tablet ini, dan juga fitur video call asisten di tablet ini yang kasih touch up buat hasil video call. Jadi walaupun tablet ini bukan tablet yang kamera sentrik, tapi ini fungsional untuk keperluan sehari-hari. Nggak ada gimmick. Dan yang bikin tablet ini makin keren adalah kemampuan untuk Smart Connect Ecosystem, di mana bisa kirim file antar device cuma butuh Wi-Fi atau pakai kabel Type-C. Jadi kamu bisa lanjutin kerjaan dari HP ke tablet tanpa ribet dan akan lebih ideal kalau kamu juga pakai smartphone Motorola, biar semua lebih seamless. Dan juga yang keren banget di sini ada PC mode yang bikin tampilan tablet jadi seperti desktop PC dan ideal kalau kita koneksikan ke Bluetooth mouse dan juga Bluetooth keyboard.
dan kita bisa buka 4 Windows secara simultan. Jadi benar-benar seperti laptop yang ringkas. Keren banget kan? Ini tablet harganya memang sejutaan, tapi bagian dari sebuah ekosistem yang premium. Jadi memang harganya terjangkau, tapi fitur yang dikasih itu fitur yang premium. Nama besar Motorola nggak main-main di sini. Dan yang patut diapresiasi banget juga adalah desainnya yang menurut saya simple, clean, tapi tetap stylish. Nggak kelihatan sama sekali seperti tablet sejutaan. Ini tipis, ringan, dan elegan. Dan nggak malu-maluin kalau dibawa kemana-mana. Enak juga digenggam dan nggak bikin tangan cepet pegel, bahkan ketika pakai case. Material bodinya menggunakan plastik dengan matte finish yang halus tapi solid, dan warnanya juga clean dan netral, cakep pokoknya. Ketebalannya hanya sekitar 7,5 mm dan bobotnya cuma sekitar 465 gram aja. Bezelnya cukup tipis, tapi pas untuk meletakkan jempol ketika lagi dipegang. Nggak kekecilan dan nggak kegedean juga. Dan ketika dipegang, ini berasa banget well made. Kayak produksinya tuh bagus banget. Jadi untuk di kategorinya, ini adalah salah satu yang terbaik kalau menurut saya. Dan ini bisa dibawa kemana aja, bahkan untuk meeting, nggak akan malu-maluin. Dan juga untuk anak-anak juga tetap bisa dikontrol dengan baik dan nyaman. Dan ini terasa elegan, tapi juga simple. Jadi nggak berasa harga sejutaannya gitu kalau menurut saya. Kemudian, kalau dipakai untuk main game kayak gimana? Nah, ini menarik banget. Meski memang bukan peruntukannya, tapi kalau dipakai main game ternyata aman aja. Saya coba main Roblox dan juga Genshin Impact lancar jaya di sini. Meski jangan berharap performa yang top level kayak tablet flagship, tapi bisa lancar tanpa nge-lag aja udah bagus kalau menurut saya. Dan kesimpulannya menurut saya, kenapa tablet ini bisa dibilang tablet yang worth to buy? Ya jelas karena ini di atas rata-rata tablet Android di kelas harganya. Harganya menurut saya juga realistis banget. Memang bukan buat gamer berat atau multitasker ekstrim, tapi pas buat kamu yang cari tablet simple, aman, nyaman, dan beneran kepake setiap hari. Dan untuk after sales-nya, kalian akan dapat garansi 1 tahun untuk tablet ini, dan kalau terjadi kendala teknis, kalian bisa langsung carry in tablet ini ke Lenovo Service Center. Ya, tablet Motorola, Lenovo Service Center. Well, overall saya sangat merekomendasikan tablet ini, jadi silahkan aja informasi lebih lanjut di deskripsi video ini. Dan sekian untuk curhat gadget kali ini, semoga kalian suka dengan videonya, dan terima kasih dukungannya untuk channel saya selama ini. Sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!